Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mata kuliah, kelas akuntansi perpajakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah, masuk ya pertemuan ke-14, iya kan 14 kan? Pertemuan terakhir untuk, presentasi kelompok dan, mohon maaf, jika tadi ya waktunya agak molor ya. Terus hari ini cuma satu kelompok saja yang presentasi. Materinya pajak tangguhan ya, dan untuk minggu depan, seperti yang saya infokan sebelum UTS itu saya mau mengadakan tes dulu, kita kesepakatan aja teman-teman mau join jam berapa, diusahakan datang semua, kalau mau 7:30 ya 7:30, nggak apa-apa, kita join, karena setelah itu teman-teman harus buka siakat, atau mau diganti di hari lain yang teman-teman bisa. Soalnya saya akan membuka soalnya lewat online, jadi dibuka pada saat jam saya ngajar dan diselesaikan pada saat jam saya ngajar juga. Begitu. Nanti kita rembuk di grup saja ya. Ini, hari ini kita bahas pajak tangguhan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 14. Pada kelompok 14, waktu dan tempat Bu Risma serahkan. Silakan Mbak Ataya, Mbak Mesya, Mbak Novira, Mbak Kori, Mbak Dila, sama satu lagi tadi siapa ya? Ya monggo silakan. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Mbak Kori suaranya ya? Udah tapi agak ini apa namanya, kayak dengung. Mendengung gitu Mungkin ya, agak Bu? dijauhin sendiri Kori. Apa speaker-nya atau gimana? Apa handphone-nya? Mbak lagi Kori. Baik, saya langsung mulai saja ya, Bu. Yang handphone atau yang apa dimatiin aja Kori. Di-mute. Suara saya sudah terdengar, Bu? Udah, silakan Kori. Coba matiin. Suara kamu. Sebentar ya, Bu Risma, sebentar ya. Ya Kori nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Risma dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok materi 14, yaitu pajak tangguhan. Untuk saya sendiri, perkenalkan nama saya Korea. Saya juga ditemani dengan tim saya. Yang pertama, ada Ataya Kansa, kemudian ada Martina Angga, kemudian ada Mesya, Aulia, kemudian ada... Kori, suaranya kok hilang-hilang ya Kori? Saya ulang lagi aja ya, Bu. Ya. Udah denger. Lanjutin aja nggak apa-apa. Baik, kemudian baik, langsung saja untuk materi akan di Maaf Bu Risma, sebentar ya, ada kendala teknis. Iya nggak apa-apa, di-set-kan dulu aja sembari nanti nunggu teman-teman yang lainnya.
Oke, mungkin Bu Risma handle dulu sebentar sama nunggu apa kendala teknis yang ada di kelompoknya Mbak Kori ya. Bu Risma kasih waktu kurang lebihnya 2 menit ya Mbak Kori ya dan tim. Jadi kali ini kita akan membahas yang namanya akuntansi pajak tangguhan. Di mana akuntansi pajak tangguhan ini terkait dengan ini ya apa namanya apa perlakuan aset pajak tangguhan yang kita bisa sebut yaitu beban pajak atau deferred tax expense atau manfaat pajak yang akan menambah atau mempengaruhi jumlah pajak yang harus kita bayar di masa depan. Nah, yang namanya akuntansi pajak tangguhan ini timbul karena adanya perbedaan saat adanya ini apa namanya pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan fiskal dengan standar akuntansi keuangan yang komersial. Itu ada perbedaan sehingga muncullah yang namanya pajak tangguhan atau deferred tax. Nah, saat adanya pengakuan ini itu akan melibatkan pendapatan atau beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda. Nah, itu adalah apa sih yang dimaksud? Jadi apa sih yang dimaksud dengan akuntansi pajak tangguhan ya, teman-teman ya? Gini ya. Jadi apa yang dimaksud dengan akuntansi pajak tangguhan itu, dia itu timbul karena adanya perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban. Nah, antara peraturan perpajakan fiskal dengan peraturan perpajakan komersial. Ya udah ya. Silahkan. Sudah Bu Risma, apa dengar suara saya? Udah lah gitu aja nggak apa-apa. Oh ya, nggak usah aja saya pakai meja. Nggak usah, nggak usah. Baik, maaf Bu Risma dan teman-teman semuanya karena tadi ada kendala di teknisnya. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Risma. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yaitu pajak tangguhan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Foriada Fatimah Tustiaro. Di sini saya tidak sendiri, saya juga ditemani dengan teman-teman saya. Yang pertama ada Ataya Kansa, yang kedua ada Martina, yang ketiga ada Mesya Aulia, kemudian ada Novira, dan yang terakhir ada Dila Puspita. Baik, tanpa lama-lama kita langsung saja masuk ke materi. Baiklah, sekarang kita akan memasuki pembahasan definisi akuntansi pajak tangguhan, definisi pajak tangguhan dari sudut pandang akuntansi. Yang ketiga, perlakuan akuntansi pajak tangguhan berdasarkan PSAK nomor 46 yang aktiva, dan yang keempat, aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Definisi akuntansi pajak tangguhan adalah pencatatan transaksi perusahaan yang berkaitan dengan kewajiban pajaknya dapat ditunda sampai periode atau waktu yang diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan temporer atau beda waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kita bisa lihat dari aspek perpajakannya. Pajak tangguhan merupakan beban pajak atau deferred tax expense yang dapat memberikan pengaruhan seperti menambah atau mengurangi beban pajak yang harus dibayar di masa yang akan datang. Next, definisi pajak tangguhan dari sudut pandang akuntansi. Aset yang pertama adalah pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan PPh yang dapat dipulihkan pada periode masa depan
akibat akumulasi rugi pajak yang kompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Nah, kita akan next masuk ke liabilitas. Untuk liabilitasnya kita akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Novira. Untuk apa sih sampai ini sih? Pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Definisi ini juga memunculkan konsep tentang terutang pada periode mendatang. Pajak tangguhan pada prinsipnya merupakan dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer waktu antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasi di masa datang yang perlu disajikan dalam laporan keuangan dalam satu periode tertentu. Untuk selanjutnya ada perlakuan akuntansi pajak tangguhan berdasarkan PSAK nomor 46. Pengakuan aktiva atau aset dalam kewajiban perpajakan yang ditunda pada laporan keuangan. Artinya bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat mengakui nilai tercatat pada aktiva atau akan dilunasi nilai tercatat pada kewajiban. Perbedaan temporer yang dapat menambah jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai pajak yang ditangguhkan pada perusahaan, harus mengakui adanya beban pajak tangguhan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya, Nisha. Oke, selanjutnya ada perlakuan akuntansi pajak tangguhan berdasarkan PSAK nomor 46. Pengukuran pajak yang ditangguhkan akan dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku di masa yang akan datang. Seperti yang dinyatakan dalam PSAK nomor 46 paragraf 30, pengukuran atas kewajiban dan aset pajak yang ditunda harus diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode di mana aset direalisasi atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak yang ditunda ini dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan, serta perbedaan temporer waktu antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Selanjutnya, aset dan kewajiban pajak yang ditangguhkan harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban pajak terkini serta disajikan dalam unsur non-current dalam neraca. Sementara beban atau penghasilan pajak yang ditangguhkan harus disajikan terpisah dengan beban pajak ini dalam laporan laba rugi perusahaan. Aset pajak dan kewajiban harus disajikan secara terpisah dari aset dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aset dan kewajiban pajak yang ditunda harus dibedakan dari aset pajak ini dan kewajiban pajak ini. Apabila dalam laporan keuangan suatu perusahaan, aset dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aset dan kewajiban tidak lancar, maka aset atau kewajiban pajak tanggungan tidak boleh disajikan sebagai aset kewajiban lancar. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Dila Puspita. Empat pengungkapan. Pengungkapan pajak yang ditangguhkan diatur dalam PSAK nomor 46, paragraf 56 sampai dengan paragraf 63. Pada paragraf 56 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pajak yang ditangguhkan dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
yaitu jumlah pajak ini dan pajak yang ditunda berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Penjelasan mengenai hubungan antara beban, penghasilan, pajak, dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut. Rekonsialisasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi, serta tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar penghitungan tarif pajak yang berlaku. Rekonsialisasi antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Oh, Bro, Kelanjutannya perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya. Jumlah dan batas waktu penggunaan jika ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut dan diakui sebagai aset pajak yang ditangguhkan pada neraca. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ataya. Aktiva pajak tanggungan timbul karena beda temporer yang dapat dikurangi. Artinya, kemungkinan dapat mengurangi besarnya pajak di masa yang akan datang. Sedangkan kewajiban pajak tanggungan timbul karena beda temporer kena pajak. Artinya, kemungkinan dapat menambah besarnya pajak di masa yang akan datang. Sebagai ilustrasi dapat dijelaskan pada contoh di bawah ini. Perusahaan membeli peralatan pada Januari 2010 senilai 100 juta. Menurut komersial peralatan tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun, sementara menurut pajak peralatan tersebut masuk ke dalam kelompok 2 yang memiliki masa manfaat 8 tahun. Pajak tanggungan yang dimaksud dari ilustrasi tersebut adalah dengan adanya perbedaan masa manfaat menurut pajak dan komersial yang juga mengikuti besarnya beban yang diakui, maka mengakibatkan pajak yang harus dibayarnya menjadi lebih besar di tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Sebenarnya pajak yang dibayar atas peralatan di atas menurut komersial ataupun menurut pajak sama saja. Hanya dengan adanya aturan pajak maka dikoreksi sampai waktu yang ditentukan. Pada tahun ke-1, biaya depresiasi menurut akuntansi komersial sebesar 20 juta dan menurut pajak sebesar 12.500.000. Selisih sebesar 7.500.000 tersebut diakui sebagai kewajiban pajak tanggungan karena kemungkinan pada tahun yang akan datang dapat menambah besarnya pajak terutang. Untuk mencatat koreksi ini adalah pajak penghasilan tanggungan di debit sebesar 7.500.000 dan kewajiban pajak tanggungan di kredit sebesar 7.500.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 UU PPH Pasal 6 Ayat 2 diatur bahwa apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Contoh, PTA selama 3 tahun berturut-turut diperoleh gambaran sebagai berikut. Jika diasumsikan tarif pajak untuk ketiga tahun adalah 28%, maka besarnya pajak tanggungan per tahun adalah 20.000 dikali 28% sama dengan 5.600. Jika tahun sebelumnya dianggap tidak ada kerugian, maka jurnal untuk mencatatnya adalah aktiva pajak tanggungan debit 5.600 dan pajak penghasilan tanggungan di kredit sebesar 5.600. Lalu pajak tanggungan tahun 2009.
25.000 dikali 28% sama dengan 7.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kori Ageng. Baik, kemudian untuk yang terakhir saya lanjutkan. Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tanggungan sebesar 5.600, maka jurnal untuk mencatat aktiva pajak tanggungan tahun ini sebesar 1.400, yaitu yang didapat dari 7.000, hasil pajak tanggungan dari 2009 dikurangin 5.600 dari aktiva pajak tanggungan. Kemudian aktiva pajak tanggungannya itu sebesar 1.400 berada di debit, kemudian pajak penghasilan tanggungannya 1.400 juga berada di kredit. Pajak tanggungan tahun 2010 yaitu 10.000 dikalikan 8%. 8% itu didapat dari tarif pajak untuk ketiga tahun. Kemudian hasilnya adalah 2.800. Karena tahun sebelumnya telah dicatat aktiva pajak tanggungan sebesar 5.600, sedangkan sebesar 2.800. Maka tahun ini dicatat kewajiban pajak tanggungan sebesar 4.200, yaitu yang didapat dari 600 tanggungan sebesar 5.600, kewajiban pajak tanggungan 5.600. Kemudian pada tahun 2011, nanti ketika saldo aktiva pajak tanggungan sebesar 2.800 akan dikompensasikan dengan laba sekarang, maka jurnalnya adalah pajak penghasilan tanggungan sebesar 2.800. Kemudian kewajiban pajak tanggungannya juga sebesar 2.800 berada di kredit. Dari ayat-ayat jurnal di atas dapat diketahui bahwa saldo aset pajak tanggungan di neraca PTA per 31 bulan 12 2006 sudah menjadi nol seiring dengan habisnya kompensasi saldo rugi fiskal pada tahun 2006. Baik, sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf atas kesalahan kata dan prakata. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Baik, oke, terima kasih Mbak Kori dan teman-teman. Itu sudah ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan saya silahkan dijawab dulu. Terus ada pertanyaan dari Sinta juga. Yang pertanyaan yang dari saya, kelompoknya ada 6 ya Mbak? Di teman-temannya ada 6 ya? Iya, betul Bu. Berarti itu udah pas satu-satu. Terus ada pertanyaan dari Mbak Sinta. Ada pertanyaan dari Mbak Sinta juga. Terus silahkan dijawab dulu. Saya kasih waktu berapa menit? 3 menit Mbak Kori. Ini kan kelamaan nanti 2 menit ya. Iya Bu. Oke, ini saya isi dulu ya. Baik. Baik, Terima kasih Bu Risma. 2 menit ya. Oke, baik teman-teman, ini ada yang namanya pajak tanggungan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kori dan tim yang telah mempresentasikan presentasi ini dengan baik. Cuman tadi di depannya ada kendala ya, enggak apa-apa. Jadi ya, yang namanya pajak bisa di-mute dulu Mbak Kori, enggak apa-apa. Saya lanjutkan dulu ya, sembari kelompoknya Mbak Kori dan tim mencari jawabannya. Jadi teman-teman, di sini ada yang namanya pajak tanggungan. Pajak tanggungannya ini jadi pajak tanggungannya ini perlakuan dalam PSAK-nya adalah perlakuan dalam PSAK pasal 46, di mana pajak tanggungan tadi Bu Risma udah bilang ya terkait dengan deferred tax asset atau aset pajak tanggungan ya, tadi sempat disinggung juga. Itu jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan berdasarkan periodenya di masa depan. Nah, deferred tax asset ini dapat terjadi apabila ada beberapa faktor. Nah, salah satunya yang misalnya pembayarannya terlalu banyak, itu juga bisa. Lalu dalam hubungannya dengan akuntansi di Indonesia, pencatatan pajak tanggungan itu diatur dalam PSAK pasal 46. Makanya tadi saya
menanyakan ke kelompoknya Mbak Kori tadi PSAK pasal 46-nya seperti apa. Nanti bisa dijelaskan ya. Terus aset-aset apa saja tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 14 terkait perlakuan akuntansi pajak tangguhannya tuh berdasarkan PSAK 6-nya itu seperti apa? Ada pengakuannya, ada pengukuran, penyajian, pengungkapan. Tadi saya menanyakan di chat terkait dengan bagaimana pengungkapan terkait pajak penghasilan. Di sini kalian memang sudah memang sudah menjelaskan, tapi penjelasannya itu saya masih belum detail. Bagaimana sih pengungkapannya? Bagaimana sih perhitungannya? Apa sih caranya? Bagaimana? Terus proses alurnya seperti apa? Nah, itu perlu dijelaskan. Jadi nanti teman-teman yang menjawab terkait dengan bagaimana pengungkapan terkait pajak penghasilan saya minta detail ya. Terus terus terkait dengan ini ya, apa namanya? Bentar. Terkait dengan tadi ya pengakuan. Terus saya juga menanyakan transaksi-transaksi apa saja sih yang merupakan bentuk dari perbedaan temporer yang bisa dikurangi, itu transaksi apa aja? Terus contohnya kayak gimana? Nah, teman-teman, di sini juga ada metode pajak tanggungan berdasarkan PSAK 46 itu juga nanti teman-teman jelaskan ya metodenya seperti apa. Terus apa lagi ya? Dari saya itu dulu ya. Nanti nunggu dari Mbak Kori dan tim. Jadi saya baru mau menambahkan. Oke, sudah belum Mbak Kori? Yang bisa dijawab, jawab dulu saja. Nanti sembari teman-temannya yang lain menyusul menjawab. Ini waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Kori dan tim. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Risma untuk nomor 1, implikasi PSAK nomor 46 tentang pajak tangguhan terkait dengan aset pajak tangguhan. PSAK nomor 46 mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan yang mencakup pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan. Implikasi dari PSAK ini terhadap aset pajak tangguhan adalah pengakuan aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo rugi pajak yang belum digunakan, dan kredit pajak yang belum digunakan sejauh besar kemungkinan penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga untuk penilaian aset pajak tangguhan dilakukan aset pajak tangguhan, maka jumlah yang diakui harus disesuaikan. Kemudian yang terakhir pengungkapan. Pengungkapan harus mencakup informasi tentang komponen utama dari beban pajak kini dan tangguhan yang diakui dalam aset dan kewajiban pajak tangguhan.
Untuk contoh transaksi yang merupakan bentuk perbedaan temporer yang dapat digunakan. Beberapa contoh transaksi yang merupakan perbedaan temporer yang dapat digunakan antara lain penyusutan aset tetap. Jika penyusutan untuk tujuan akuntansi lebih lambat daripada penyusutan untuk tujuan pajak, maka akan ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Provisi untuk piutang tak tertagih. Jika provisi untuk piutang tak tertagih diakui untuk tujuan akuntansi, tetapi belum dapat diakui untuk tujuan pajak sampai piutang tersebut benar-benar dihapuskan. Imbalan kerja karyawan. Jika imbalan kerja karyawan seperti bonus atau pensiun diakui untuk tujuan akuntansi, tetapi belum diakui untuk tujuan pajak sampai dibayarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh untuk yang ketiga, proses timbulnya pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan ini timbul dari perbedaan temporer antara dasar akuntansi, suatu aset atau kewajiban, dan dasar pajaknya. Prosesnya adalah sebagai berikut: identifikasi perbedaan temporer, mengidentifikasikan perbedaan temporer antara dasar akuntansi, aset atau kewajiban, dan dasar pajaknya. Sementara pengukuran pajak tangguhan, dia mengukur pajak tangguhan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada periode di mana perbedaan temporer diharapkan akan dibalik. Dan pengakuan pajak tangguhan mengakui aset atau kewajiban pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. Nah, dan yang keempat akan dilanjutkan oleh teman saya. Resiko yang timbul akibat pengakuan pajak tangguhan. Beberapa resiko yang timbul akibat pengakuan pajak tangguhan meliputi realisasi aset pajak tangguhan. Resiko bahwa perusahaan tidak akan memiliki penghasilan kena pajak di masa depan yang cukup untuk memanfaatkan aset pajak tangguhan. Perubahan tarif pajak, resiko bahwa perubahan tarif pajak di masa depan akan mempengaruhi nilai pajak tangguhan yang telah diakui. Kesalahan dalam estimasi, resiko bahwa estimasi yang digunakan untuk menghitung perbedaan temporer dan pajak tangguhan tidak akurat. Untuk yang nomor 5, cara meminimalkan risiko akibat pengakuan pajak tangguhan. Perusahaan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peninjauan rutin. Melakukan peninjauan rutin terhadap asumsi dan estimasi yang digunakan dalam pengukuran aset dan kewajiban pajak tangguhan. Yang kedua, pengendalian internal yang meminimalkan kesalahan dalam menghitung pajak tangguhan. Yang ketiga, mengungkapkan transparan. Memberikan pengungkapan yang jelas, transparan tentang aset dan kewajiban pajak tangguhan, serta asumsi dan estimasi yang digunakan. Selanjutnya, untuk nomor 6, pengungkapan terkait pajak penghasilan. Pengungkapan terkait pajak penghasilan dalam laporan keuangan harus mencakup komponen beban pajak, pengungkapan komponen utama dari beban pajak ini, dan tanggungan yang diakui dalam laba rugi. Kemudian, rekonsiliasi tarif pajak efektif, rekonsiliasi antara tarif pajak efektif dan tarif pajak yang berlaku. Kemudian ada aset dan kewajiban pajak tangguhan. Pengungkapan terperinci tentang komponen utama dari aset dan kewajiban pajak tangguhan. Kemudian ada kebijakan akuntansi, pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pajak penghasilan. Yang terakhir ada informasi lain yang diperlukan untuk memahami pengaruh pajak penghasilan terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan.
Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Sita Herliana. Jelaskan apa saja yang dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang beban pajak dan aktiva atau utang pajak tangguhan. Untuk jawabannya, catatan atas laporan pajak dan aktiva atau utang pajak tangguhan biasanya mencakup beberapa elemen penting. Berikut adalah komponen utama yang biasanya dimasukkan, yaitu yang pertama ada rekonsiliasi beban pajak, kedua komponen beban pajak, ketiga aktiva pajak tangguhan, keempat utang pajak tangguhan, dan yang kelima pengungkapan lainnya. Kemudian pengungkapan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai bagaimana beban pajak dan aktiva diukur, serta dampaknya terhadap posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Robina. Maksud dari biaya yang ditangguhkan pengakuannya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam satu periode tetapi tidak diakui sebagai beban pada periode tersebut. Sebaliknya, biaya ini diakui sebagai aset di neraca dan akan dibebankan secara bertahap ke laporan laba rugi pada periode-periode mendatang sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari biaya tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sudah, Bu Risma? Oke, iya. Oke, Mbak Kori dan tim, pertanyaannya sudah dijawab semua? Sudah, Bu. Oke, ditutup dulu, silahkan. Kayak nge-freeze gitu loh, Mbak. Ditutup dulu, Mbak Kori, presentasinya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman dan Bu Risma. Mohon maaf atas kesalahan teknis tadi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 14. Terkait dengan akuntansi pajak tangguhan ya. Tadi pertanyaannya, mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum Bu Risma akhiri? Bentar, saya cek di chat dulu ya. Biasanya tuh ada yang nyempil-nyempil di chat. Oh, cuma 2 hari ini, Mbak Sinta sama Mbak Siti ya. Terus di WA. Oke. Sepertinya tidak ada yang tanya lagi. Mungkin ada yang saya mau tambahkan adalah terkait tadi PPT-nya itu, sebentar. Ini ada ini ya Mbak, terkait berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir di Undang-Undang 36 Tahun 2008. Itu apakah sudah perubahan terakhir? Perubahan tentang pajak penghasilan bruto? Ini perubahan terakhirnya di 2008 atau sudah ada perubahan terbaru lagi, Mbak? Kelompok 14. Saya menurut ini sih Bu, PPT, materi yang Bu Risma kirim itu. Oke, itu sebagai dasar acuan referensi kan. Buku yang saya kirim itu buku tahun berapa, terus apakah di PSAK kemarin yang sudah teman-teman download, sudah teman-teman upgrade lagi untuk yang ini berdasarkan undang-undangnya tentang pajak penghasilan tangguhan? Coba dicari, terbaru tahun berapa? Apakah terupdate-nya ini tahun 2008? Sebentar ya Bu Risma, ini masih coba dicari. Oh iya, coba dicari dulu ya. Soalnya kan gini ya teman-teman ya, undang-undang perpajakan itu kan per tahunnya ya tetap
berubah ya. Saya ngajar hari ini, PPN di tahun 2024 bulan Juni ini itu 11%. Belum tentu nanti saat saya ngajar di bulan Desember, PPN itu masih 11%. Karena memang peraturannya ini sedang dikejarkan PPN itu naik jadi 12%. Nah, apakah maksud saya gini loh teman-teman, di awal kan saya sudah mengatakan bahwa literasi teman-teman terkait dengan peraturan perpajakan, kita belajar yang namanya akuntansi perpajakan, berarti terkait dengan literasinya memang harus diupdate. Saya minta tolong teman-teman untuk kemarin download PSAK terbaru ya gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengupgrade ini, gitu loh. Jadi sekarang saja peraturan Menteri Keuangan terbaru tentang keuangan itu juga berubah. PMK dulunya PMK nomor 08 tahun 2002, sekarang sudah berubah PMK nomor 43 tahun 2023, edisi Desember kemarin 2023. Nah, itu kan saya juga harus mengupgrade lah. Ini apakah teman-teman ini mengupgrade? Memang materi pokok yang saya kasih ke teman-teman itu sebagai bahan referensi. Tapi teman-teman harus juga mengupgrade literasi teman-teman terkait dengan perubahan peraturan-peraturan perpajakan. Karena apa? Karena perpajakan ini kita harus belajar, kita harus terus-terus belajar karena ini akan berubah-ubah. Coba udah dapat belum? Udah dapat belum teman-teman? Belum, Bu, masih dicari sebentar ya. Oh ya. Untuk presentasinya sudah cukup bagus, teman-teman juga sudah cukup saya rasa memahami ya. Ini PPT-nya semua berkontribusi ya, Mbak? Berarti ya? Semuanya, Bu Risma. Oke. Tinggal itu aja tuh. Kalau misal belum bisa menjawab, nggak apa-apa. Jadi saya masih punya 2 PR ya buat kelompok 14 ya. Ini ya, PR yang pertama adalah yang tadi. Yang mana tadi ini? Ini ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang pajak penghasilan yang dirubah ini halaman 10 sama halaman 11. Apakah ini ya sama ya? Apakah peraturannya itu sudah mentok terakhir revisi ini tahun sekian? Nanti bisa dibahas dikirimkan ke grup ya. Itu ya Mbak Kori dan teman-teman. Baik, Bu Risma, nanti kami cari lagi untuk yang slide 10 dan 11 itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Kori, Mbak Ataya, lalu tadi ada Mbak Mesia, Mbak Vira, terus ada Mbak Dila sama Mbak Martina. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa setelah ini saya up ke Siakat. Silakan teman-teman absennya 2 ya di Siakat dan absen di WhatsApp group. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 14 PR-nya nanti dikirim di grup ya. Baik, Itu Bu yang Risma. terbaru. Ya, makasih. Yuk. Sama-sama, Bu.